secara apa ya, nggak berhenti di sekali dilakukan doang terus dengan perubahan yang ada di kampus adaptif dan perubahan yang ada di kampus. Kalau untuk perubahannya seiring berjalan waktu juga mungkin kita pasti ini apa namanya kayak intinya menyesuaikan kalau kita kalau dari pengalaman Teteh, kolaborasi apa yang menurut Teteh paling berkesan dan berdampak di UKM ini? Itu kita ada latihan kampus lain. Itu berkesan karena kita bisa dapat ilmu untuk mulainya ya, cara kita siap-siaga di bencana. Itu jadi kita punya ilmu kalau kita jadi orang yang harus ditolong, gimana cara menjaga diri sama juga gimana cara menolong sama memperluas relasi. Pertanyaan kedua, organisasi perbedaan pendapat biasanya gimana cara Teteh untuk menghadapi perkembangan aku rasa yang pertama komunikasi ya, jadi komunikasinya eksplorasinya komunikasinya jadi kita sebagai orang Cina jangan punya siapa kita dengerin pihak A, pihak B, kita musyawarahkan ini kenapa jadi kita cari solusinya yang gak memberatkan pihak B. Terus gak lupa juga jangan sampai mempengaruhi komunikasi atau silaturahmi dari HRD. Ada pertanyaan yang terakhir, apakah ada tradisi atau kegiatan di UKM yang selalu bikin anggota jadi aku tahun ya, tapi yang sering kita lakukan itu kalau ada kegiatan PKKMB kita pasti jadi tim dan itu kayak buat kita makin dekat aja, soalnya kalau bertugas itu cuma dari tingkat campur tingkat sama kita yang masih belajar, jadi kita bisa membawa sama teman-teman. Di sini ada inovasi yang dari aku untuk untuk dari aku kayak inovasi digital, kayak anak muda sekarang kan lebih tertarik kalau misalkan punya sentuhan digital ya, kayak Instagram, TikTok challenge, dan kesehatan misalnya tujuh hari hidup sehat, terus kayak menanamkan program KPK bahas kesehatan ringan praktikal dengan host mahasiswa. Segitu aja wawancara aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mewawancarai UKM dari Meninggali bersama Teteh. Nama aku Nailah dari kelas 3B. UKM yang saya ikuti Meninggali. Langsung aja ke pertanyaannya. Menurut Teteh, apa faktor utama yang membuat UKM Meninggali tetap kompak dari waktu ke waktu? Menurut aku yang membuat Meninggali tetap kompak itu karena kebersamaan juga tinggi, jadi kita juga gak cuma menentukan tapi saling tunggu bareng, saling membantu gitu. Terus ada pertanyaan kedua, Teteh bagaimana cara menjaga hubungan agar tetap profesional tetapi tetap sukses? Itu komunikasi yang pertama, contohnya misalnya ada latihan atau acara nih, jadi kita tetap fokus ke tanggung jawab masing-masing, tapi dua itu kita santai, tapi tetap ada batasannya. Di sini ada pertanyaan ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya diambil saat terjadi kesalahpahaman antara anggota tim? Yang pertama sih komunikasi, terus kalau misalkan yang misalkan ada dua orang ini kan dua-duanya salah paham, memang punya satu orang yang kita jadi masalahnya bisa selesai. Terus yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana Teteh membagi waktu antara latihan, kuliah, dan kegiatan kita? Tadi bikin jadwal, misalnya kita lihat dari deadline-nya, misalnya ada yang mau di prioritas, kita selesaiin dulu yang utama. Teteh di sini ada inovasi dari aku untuk peneliti, kayak membuat konten Instagram atau TikTok kalian buka di tempat paling kampus atau tema yang disesuaikannya kayak budaya, cinta tanah air, mental health atau kampanye ini. Sekian video dari wawancara dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya ada dari UKM Akustik bersama Teteh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nana Putri dari tingkat 2 dari UKM. Langsung aja ke pertanyaan.
menurut Teteh, hal apa yang paling penting supaya UKM bisa tetap bertahan dan adaptif dengan perubahan yang ada di kampus? Kalau menurut aku ya kayak terus berinovasi, responsif juga terhadap kebutuhan anggota lainnya. Kayak kita tuh ngasih ide terbaru buat UKM tersebut. Kayak misalnya kita bikin konten nih gitu kan, bikin konten apa nih kan kita akustik nih, pasti kita dong nyanyi belajar gitar kayak gitu kan. Kita bikin ide-ide kayak yuk kita bikin video gimana sih caranya main gitar dengan benar tuh kayak gimana gitu. Selanjutnya, dari pengalaman Teteh, kolaborasi apa yang menurut Teteh paling berkesan dan berdampak besar buat UKM ini? Kalau menurut aku ya semua pengalaman itu berkesan gitu kan, apalagi kalau misalnya ada acara-acara besar kayak pas waktu kemarin acara halal bihalal, terus acara PKMB kayak gitu kan, itu tuh menurut aku sangat berdampak banget bagi UKM akustik karena selain bisa terkenal apa sih di dalam kampus, kita juga bisa terkenal di luar kampus karena kita juga waktu itu pernah ikut lomba-lomba kayak gitu, kayak lomba alat musik kayak gitu. Terus ada pertanyaan ketiga, dalam organisasi pasti pernah ada perbedaan pendapat ya Teh. Biasanya gimana cara Teteh menyikapi konflik di UKM ini Teh? Kalau konflik semua UKM pasti ada gitu kan. Kalau misalnya cara nyikapinya tuh kayak kita tuh ngebahas dulu gimana nih cari jalan keluar dari konflik tersebut gitu. Kita ngebahas dulu konfliknya tuh apa. Kalau misalnya konfliknya tuh apa, misalnya kita obrolin dulu, udah diobrolin. Nah kalau misalnya udah dapat solusinya, gimana nih para anggotanya udah setuju nggak dengan saran tersebut. Kalau misalnya udah setuju ya terus kita cari saran lagi gimana supaya si konflik tersebut tidak terjadi ke depannya. Di sini ada pertanyaan yang terakhir, apakah ada tradisi atau kegiatan di UKM yang selalu bikin anggota itu makin akrab? Kalau tradisi ada, kayak kita tuh suka ngobrol-ngobrol kayak gitu kan, kayak misalnya kita ngobrol kalau misalnya latihan ya kan, kita suka latihan gitu kan, setiap minggunya kita latihan alat musik, nyanyi gitu. Terus kalau misalnya udah latihan tuh kita suka ngobrol-ngobrol kayak gitu, sharing-sharing gimana nih ya apa sih gimana caranya kita belajar alat musik atau nyanyi. Kadang-kadang kita juga suka sharing tentang mata kuliah gimana nih gitu kan. Ya paling gitu aja sih. Ini terus ada inovasi dari aku untuk UKM kayak mengadakan di mana kakak tingkat tampil atau sharing pengalaman bermusik dan berorganisasi kepada maba, atau juga kayak buat proyek lagu penampilan bersama antara kakak tingkat dan adik tingkat. Makasih banyak Ya. Segitu aja wawancara dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.